Teman-teman, ini adalah pipa-pipa sisa dari pemotongan-pemotongannya, dan ini kelihatan sekali sudah tidak ada gunanya kan. Bagi beberapa orang pasti seperti ini akan dibuang. Karena apa? Karena ya mau buat nyambung sudah nggak bisa juga, intinya sudah tidak berguna. Dan biasanya masih ada pipa yang lebih panjang dan bisa dimanfaatkan untuk lebih. Tapi percaya nggak, kalau pipa-pipa bekas ini itu masih bisa bermanfaat. Untuk apa? Oke, kita singkirkan dulu ya ini ya. Kita singkirkan nih, seluruh ininya kita singkirkan. Pernah nggak teman-teman mendapatkan kabel yang berantakan seperti ini? Susah ngaturnya. Kalau dirapi-rapikan juga masih kadang berantakan seperti ini. Ya intinya banyak kabel yang berantakan lah. Sebenarnya banyak cara untuk membuat menjadi rapi. Misalnya ya, menggunakan velcro seperti ini. Ini kita singkirkan dulu ya kabel yang nggak rapi nih. Menggunakan velcro seperti ini. Seperti ini ya. Jadi caranya diikat seperti ini. Oke, menjadi rapi kan? Teratur. Velcro itu juga ada yang bisa dibeli seperti ini. Dia dalam bentuk meteran ya. Sehingga kebutuhannya seberapa tinggal dipotong. Misalnya yang udah saya potong ya. Seperti ini. Mau sekian, maka tinggal dipasang seperti ini. Selesai. Kayak jadi rapi. Yang jadi masalah ini kan harus beli. Saya akan memanfaatkan pipa-pipa bekas ini yang harusnya sudah dibuang tetapi masih bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Kita bikin yuk. Saya akan menggunakan contoh dari sisa potongan pipa ukuran setengah ini ya. Caranya gampang, cukup satu bagian ini dipotong. Teman-teman bisa memotong menggunakan gergaji ya, atau gunting. Mana teman-teman yang suka atau yang teman-teman punya. Misalnya seperti ini ya, kita contohkan. Seperti ini, kita potong. Oke, ini sudah terpotong. Oke, terbelah ya. Atau teman-teman mau menggunakan gergaji seperti ini. Ini teman-teman harusnya menggunakan sarung tangan dan sebagainya ya. Ini saya menggunakan seadanya aja nih, tanpa pengaman tangan dan sebagainya. Padahal ini tidak benar nih. Oke. Ini bedanya kalau menggunakan gergaji dan gunting nih. Kalau gunting bersih ya langsung ya. Kalau gergaji juga agak lambat. Dan karena ini pipanya kecil ya, jadi berantakan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini contoh saja ya. Ada caranya agar memotong itu juga lebih rapi ya. Jadi caranya sebenarnya harusnya memotongnya dari atas, bentuknya begini. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi dia posisinya tertahan. Oke ya, saya coba potong dari sisi atas ya. Oke, sebentar ya. Ini contoh pipa yang saya potong menggunakan gergaji, tapi dari atas ya. Jadi bentuknya begini, seperti ini, kemudian dipotong begini. Karena tekanannya dan daya pegangnya itu lebih kuat, maka dia menjadi tidak belepotan nih. Seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau tadi kan saya mencontohkannya menggergajinya seperti ini nih, sehingga hasilnya kurang maksimal seperti ini. Jadi goyang-goyang dia kan seperti ini nih. Dia bisa lari-lari dan sebagainya. Seperti itu. Jadi
lebih baik menggergaji dari sisi atas. Tapi kalau punya gunting, lebih baik menggunakan ini. Oke. Setelah ini, lebih baik di amplas nih. Ini bagian ini nih, diamplas, diratakan agar tidak runcing ya. Seperti ini nih. Ini contohnya 2 saja ya. Ini contohnya 2 aja. Ini saya singkirkan. Oke, ini contohnya 2. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan pipa ini? Jadi begini. Ini saya ambil contoh ya. Ini glue gun nih. Ini glue gun. Kabelnya seperti ini. Ini seperti biasa. Biasa sama teman-teman kan digulung seperti ini. Seperti ini ya, digulung. Kemudian sama teman-teman biasanya dilipat begini nih, supaya tidak lepas kan, seperti ini. Ini bener sih, tapi sayang aja kabelnya kan ngelipat-ngelipat jadinya. Nih seperti ini kan. Nah kalau menggunakan pipa ini, caranya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, karena ini ukurannya setengah in ini, maka caranya begini. Buka, masukkan. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman merasa ini kurang, taruh aja lagi 1 bagian lagi. Seperti ini. Selesai. Teman-teman bisa gantung. Kalau ini karena ada tempatnya, setidak-tidaknya pada saat menaruh, mau taruhnya asal saja, ini tidak akan lari kemana-mana. Kemudian bagaimana jika pipa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan ukuran kabelnya, karena kabelnya lebih besar dibanding ukuran pipanya, maka kita harus menggunakan pipa yang lebih besar. Ini contohnya ya, ini contoh. Oke, ini kita singkirkan. Misalnya ini ya, ini kan sangat besar, ini kan sangat besar ya, sehingga dia harus menggunakan pipa yang lebih besar di sini seperti itu. Oke, ini kita rapikan dulu ya, karena ini kan berantakan nih. Kita rapikan dulu. Seperti ini nih. Misalnya bentuknya seperti ini. Ini agak rapi posisinya. Biasanya saya taruh di sini nih, biar tidak lari. Sehingga bagian sini ini yang harusnya diikat seperti ini. Kalau tidak, dia akan berkembang lagi nanti. Dia akan lepas lagi. Jadi bagian sini mesti yang diikat. Bagaimana caranya? Saya menggunakan pipa ini. Seperti ini nih. Ini adalah pipa ukuran 1/4 in. Jadi intinya ini juga bekas ya. Ini bekas nih, seperti ini. Caranya sama. Ini kan sudah dibelah, pasang saja begini. Seperti ini nih. Oke. Nih, bentuknya seperti itu. Oke ya. Gitu teman-teman. Jadi kebutuhannya berapa? Kalau teman-teman membutuhkan 1/4, 1 in, 2 in, setengah, 3/4, itu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, yaitu seberapa pipa yang harus digunakan. Kemudian ini contoh tadi, ini ukuran setengah. Ini bisa saja dibelah lebih kecil lagi. Kalau teman-teman merasa repot, maka teman-teman nggak usah belah. Tidak usah dipotong, maksudnya ya, tidak usah dipotong. Jadi cukup dibelah saja langsung kemari. Cuman memang secara teori ini jadi lebih keras pada saat membuka. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Ini glue gun ya. Ini kabel glue gun nih, seperti ini. Ini adalah pipa yang ukuran setengah. Ini yang panjang ya. Kalau ini kan kecil nih, ya kan, karena sisanya kecil. Ini besar nih. Jadi kalau membuka itu memang lebih keras ya, lebih keras seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih lembut ya harus dikecilkan lagi ukurannya.
karena ini kan sisa ya, jadi tidak bisa diatur sisanya itu mau yang di berapa gitu. Ini jadi memang lebih keras ya, jadi ada butuh tenaga lebih lah gitu teman-teman nih. Sehingga sebenarnya pipa-pipa ini ya yang bekas-bekas seperti ini, sisa-sisa, ternyata masih banyak manfaatnya. Jadi jangan dibuang dulu. Ternyata masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari pipa-pipa yang kelihatannya sudah tidak ada manfaat lagi. Mau dibuang, sudah tidak berfungsi, ternyata masih bermanfaat. Pokoknya ingat ya, kita buat sesuatu itu yang mudah, murah, bermanfaat. Dan pipa-pipa ini bisa juga bermanfaat untuk kabel-kabel, misalnya untuk elektrik, misalnya untuk TV, kulkas, audio, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan merapikan kabel. Ini saya bicara hanya untuk merapikan kabel ya, pasti ada fungsi lain selain itu, tapi nantilah kita bikin yang ini saja dulu, yang mudah-mudah ya. Jadi ternyata bermanfaat seperti ini teman-teman. Ini adalah contohnya. Merapikan kabel dengan pipa. Ini hanya contoh ya. Jadi tidak menggunakan velcro lagi, tetapi menggunakan pipa-pipa bekas. Teman-teman bisa taruh atau simpan di tempat yang teman-teman miliki ya, atau dimanapun lah yang teman-teman bisa dengan mudah menaruh, kemudian mudah juga mengambilnya. Kalau saya taruh seperti ini ya, digantungan di sini. Jadi ini hanya contoh saja ya, tidak harus seperti ini. Bisa saja ditaruh di kardus atau bahkan ditaruh asal aja, ditaruh di lantai atau di mana. Itu kan bebas saja. Karena kebiasaan teman-teman bagaimana kan tidak harus sama. Kemudian kalau seperti ini mengambilnya kan gampang nih. Ya kan? Ngambil gampang dan langsung ketarik semuanya, kelihatan. Ini yang ukurannya panjang atau pendek kan kelihatan seperti itu. Mana yang kita butuhkan karena langsung tampak. Ini disebabkan karena kita bisa merapikan kabel ini. Kemudian kalau mau digunakan, karena ini adalah termasuk yang sering digunakan ya, alat yang sering digunakan. Misalnya khawatirnya hilang, terselip, menggelinding, hilang atau bagaimana, caranya gampang. Teman-teman lepas saja, karena cara melepasnya itu gampang sekali. Teman-teman cukup tarik saja seperti ini. Langsung lepas. Teman-teman taruh di sini, di tempat penyimpanan kabel itu. Jadi kalau sudah selesai, alat ini digunakan, sudah dirapikan seperti ini, teman-teman ambil saja, pasang. Karena cara memasangnya juga sangat mudah. Cukup dibuka seperti ini, masukkan. Oke, satu gerakan. Gampang banget kan? Oke, tinggal taruh lagi. Selesai. Praktis. Oke, teman-teman. Terima kasih ya.